Kalau dia di masa balitanya dia terkena stunting ya. Nah, jadi nanti di masa dewasanya dia gampang terkena penyakit degeneratif. Jadi usia muda itu di 20-30 tahun tuh udah kena stroke, kena kencing manis yang kayak gitu. Nah, terus perkembangan otaknya tidak maksimal. Makanya saya bilang ini bisa lost generasi. Halo sahabat hijau, ketemu lagi di podcast Bank Sampah Maju Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Podcast Bank Sampah Maju Bahagia ini adalah ruang diskusi, inspirasi yang bisa kasih ide, gagasan gitu ya, tentang bicara tentang lingkungan, bicara tentang kesehatan, bicara tentang keluarga yang bermanfaat bagi kita semua ya, mudah-mudahan. Baik, di hari ini, kebetulan di siang hari ini kita akan bahas bersama, kita telah hadir juga sebagai narasumber Mbak Rika Indria Wahyuni Sarjana Gizi. Oke ya. Nanti untuk lebih kenal mungkin langsung saja beliau kenalan sendiri lah ya. Nah, nanti beliau ini juga sebenarnya ahli gizi di Puskesmas Lingga ya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Nah, beliau juga pernah menjadi tenaga kesehatan teladan tingkat nasional tahun 2016. Kategori sebagai nutrisionis ya, nutrisionis. Jadi 2016, sekarang ya hampir 10 tahun dah. Ya, nggak terasa ya hampir 10 tahun. Ya. Oke, baik, hari ini Mbak Rika kita akan membahas tentang tiga hal, yaitu tentang pola asuh, satu, kedua higien sanitasi, higien dan sanitasi ya, dan ketiga tentang gizi, ya kan? Dan gizi, ya? Ketiga itu adalah 3 strategi kunci untuk cegah stunting ya, cegah stunting. Jadi kita akan bahas tentang ketiga hal itu. Sebelum kita lanjut diskusi, mungkin dari Mbak Rika dulu lah ya, kenalan lebih lanjut lah. Tadi dari saya udah kenalan, tapi dengar suara beliau sendiri lah yang kenalan. Oke. Silakan Mbak Rika. Iya, saya sapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lagi para pemirsa. Mantap banget nih ya. Terima kasih Bang Sam bisa mengundang saya untuk hadir ke podcastnya Bang Sam. Luar biasa. Udah lama kenal beliau, tapi ya karena waktu dan kesibukan masing-masing ya, jadi kita baru bisa ketemu lagi pada siang hari ini. Ya, terima kasih tadi udah perkenalan juga dari Bang Sam Vidya ya. Memang ya itu nggak terasa sudah 9 tahun yang lalu, dan juga sekarang saya aktif di pengusaha juga, melebarkan silaturahim bertemu dengan ibu-ibu, dan alhamdulillah juga diamanahkan sebagai wakil ketua IPMI ya, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Dan alhamdulillah IPMI itu bukan hanya di Indonesia aja, tapi sudah ke mancanegara, luar negeri juga ya. Nah, luar biasa ya kawan-kawan ya, sosok hari ini. Tapi kebetulan hari ini juga kita bahas tentang hal-hal tadi ya. Keluarga gimana? Keluarga alhamdulillah, anak saya 3, yang besar udah sekarang kuliah, yang kecil bungsu perempuan. Nah, jadi 2 laki-laki dan 1 perempuan. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjut, kita mungkin akan podcast ini akan kita berbagi menjadi beberapa segmen gitu ya. Segmen pertama tadi kita kenalan sudah ya. Nah, untuk season yang pertama mungkin kita sebagai prolog awal ya.
pengantar awal kaitan dengan stunting. Jadi mungkin di luar sana dan mungkin teman-teman yang lagi nonton juga mungkin udah pernah dengar kalimat stunting gitu ya. Betul, betul. Sudah tahu, cuman mungkin belum paham gitu ya. Iya. Belum paham, terutama para generasi muda lah ya yang mungkin jadi sasaran stunting juga, program stunting juga ya. Betul. Jadi kita bahas tentang stunting, mungkin Mbak Rika bahas dulu sedikit tentang stunting gitu ya. Apa itu stunting, kemudian ini karena banyak apa dampak, apa itu stunting lah, kenalan. Oke, betul ya. Jadi tadi sesi perkenalan, tak kenal maka tak sayang Ya. katanya. Jadi biar apa? Lebih akrab ya. Lebih akrab. Terus informasi cerita-cerita ngobrol kita ini bisa tersampaikan kan ya. Oke, jadi di sini kita biasanya saya kalau bicara sama teman-teman, saya mau kita sepakatin dulu nih, saya bilang. Kita sepakatin dulu stunting itu apa. Jangan kita bahas udah dari A sampai Z ternyata apa definisi stunting itu sendiri nggak paham, nggak tahu. Ya, jelaskan apa ya? Jadi kalau stunting itu memang bisa dikatakan gagal tumbuh pada saat usia balita. Jadi itu bisa dilihat dari tinggi badan si anak balita itu di bawah rata-rata anak seusianya, dan itu bisa dilihat berdasarkan grafik standar WHO NCAS berdasarkan tinggi badan per umur. Nah, jadi kalau misalnya stunting itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, Bang Sam. Nah, misalnya nih ada anak-anak dia gendut, gemoy, kayak gitu kan, kita langsung mengatakan, oh yang ini sehat, normal. Tapi sebenarnya tetap harus dipantau dulu untuk pertumbuhan tinggi badannya. Bisa jadi anak itu yang kelihatannya sehat, gemoy, tapi ternyata dia stunting. Karena memang tinggi badannya itu di bawah standar usia rata-ratanya. Jadi gitu Bang Sam. Tapi bukan berarti pendek stunting ya. Kalau yang pendek tanda kutip itu ya itu pasti ada kelainan ya, tidak normal. Belum tentu ya. Iya, belum tentu juga. Tapi memang untuk menentukan si anak balita ini stunting atau tidak, memang kita harus pantau pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi tetap harus diukur. Biar ibu-ibu atau para penonton sekalian juga rajin bawa anaknya ke posyandu. Gitu Bang Sam. Nah, oke. Baik Mbak Rika, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke data ya. Jadi menurut data nih Mbak Rika, jadi kita kan stunting ini hampir tiap tahun dilakukan survei status gizi ya Indonesia ya, SSGI. Nah, pada tahun 2024 targetnya stunting itu prevalensinya harus 14% ya. Di bawah 14. Nah, di bawah 14%. Jadi kemudian tapi agak khawatir juga ya angka itu di Kalimantan Barat. Ternyata di tahun 2023 itu kan 24,5% ya. Meningkat menjadi 26,8% di tahun 2024. Artinya ada peningkatan ya, yang seharusnya angka prevalensi stunting itu di tahun 2024 menjadi di bawah 14%. Nah, hal ini menjadi alarm bagi kita ya, termasuk di berbagai kabupaten kota yang ada di Kalbar, sebanyak 14 kabupaten kota. Itu yang cukup tinggi status stuntingnya adalah prevalensinya adalah Tambas ya. Tambas, kemudian kita di Kuburaya 30,4% ya. Nah, hal ini juga menjadi warning nih, perhatian khusus. Nah, maka hari ini kita coba angkat tentang strategi gitunya dengan 3 tadi ya. Pola asuh, higien sanitasi, dan sanitasi, gizi, gizi seimbang lah ya, gizi seimbang. Ini menjadi strategi ya, untuk cegah stunting. Nah, oke, Mbak Rika, lanjut di segmen selanjutnya nih. Jadi kita tadi sudah kenalan, sudah membahas tentang apa itu stunting, definisi operasional sudah. Nah, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya.
Kayaknya Ya. tadi belum deh kita Apa masuk tuh? bahayanya stunting. Ah ya, bahaya Nah, stunting. jadi kan kebanyakan orang itu menganggap stunting ini biasa aja. Apa sih bahayanya? Jadi tidak menjadi momok yang penting dan benar-benar harus menjadi sorotan utama. Padahal kita pemerintah sudah Gaungnya luar iya, biasa ya. udah dari 3-4 tahun terakhir juga sudah sangat concern untuk menangani stunting ini. Nah, jadi bahayanya stunting itu ke depannya itu bisa lost generasi. Ya. Karena stunting ini sebenarnya tidak bisa disembuhkan dalam waktu yang singkat. Jadi ini memang satu generasi 60 tahun. Makanya untuk penyembuhannya juga dari siklus kehidupan juga di Bangsam. Oke, di situ. Nah, jadi bahayanya anak itu nanti ke depannya kalau dia di masa balitanya dia terkena stunting ya. Nah, jadi nanti di masa dewasanya dia gampang terkena penyakit degeneratif. Jadi usia muda itu di 20-30 tahun tuh udah kena stroke, kena kencing manis dan kayak gitu. Nah, terus perkembangan otaknya tidak maksimal. Makanya saya bilang ini bisa lost generasi karena persaingan terus apalagi sekarang udah dunia digital. Semua pekerja luar negeri bisa ke sini. Nah, jadi kita karena perkembangan otaknya terhambat, daya pikirnya, daya tangkapnya itu di bawah rata-rata, ya nggak akan kepake gitu loh. Prestasi rendah ya. Ya. Prestasi rendah. Prestasi rendah. Tidak bisa bersaing. Tidak bersaing. Sehingga untuk lapangan kerja juga susah ya. Nah, seperti tidak itu. produktif. Tidak produktif. Kalau misalnya pun bisa bekerja, mungkin hanya sekedar gaji buruh. Nah, sakit-sakitan lagi. Sakit-sakitan lagi ya. Gimana mau perusahaan mempekerjakan seperti itu kan ya. Jadi itu yang bakal bisa sangat bermasalah di masa yang akan datang gitu loh. Tapi stunting itu kawan-kawan, Mbak Rika, setahu saya itu kan bukan penyakit ya. Iya, betul. Jadi stunting itu bukan penyakit ya, teman-teman sekalian, sobat hijau. Jadi itu dulu yang digarisbawahi ya. Itu yang kita sepakati bersama disepakati nih. dulu ya, stunting itu bukan penyakit ya. Kalau penyakit ada obat biasanya ya. Nah ini adalah suatu keadaan saja ya. Suatu keadaan dan itu bisa terjadi bukan dalam masa waktu yang singkat. Nah, jadi itu dalam masa waktu yang panjang. Nah, jadi makanya saya bilang tadi di siklus kehidupan dari masa remaja berpengaruh. Kalau pada masa remajanya dia kekurangan energi kronik, mungkin di remajanya dia sering anemia ya, terus lemah lesu kayak gitu kan. Nah, selanjutnya nanti pada saat hamil dia menikah, nah otomatis juga berpengaruh. Iya, mempengaruhi. Dan mungkin di sini informasi tambahan ya Bangsam ya teman-teman. Ternyata kalau kita defisiensi anemia, defisiensi zat besi ya, kita mengalami anemia itu bisa bisa terjadi ke 3 keturunan Bangsam. Misalnya nih, saya ternyata dari usia remaja saya terdeteksi saya anemia ya. Jadi bisa jadi dari nenek saya itu sudah anemia. Nah, jadi mungkin kalaupun ada calon bapak atau bapak yang menonton podcast kita ini, ya mungkin bisa dimotivasi pasangannya biar tidak menyalahkan. Oh, berarti kamu makannya kurang atau apa, kayak gitu kan. Padahal itu bisa dari 3 generasi sebelumnya, dari neneknya. Makanya saya berharap teman-teman di sini kita berkomitmen untuk mengentaskan nih Bangsam. Jadi berharap untuk untuk generasi yang sekarang kita bisa men-stop biar nanti 3 generasi kita berikutnya itu tidak anemia. Ya, begitu. Oke, itu ya tadi sudah disinggung, ditambah dikit tentang bahaya stunting ya. Ya. Sudah ya. Tadi lanjut sebentar nih ya.
Belum tuh. Belum, nanti kita masuk ke segmen pamungkas nanti. Tambahannya, oke ya. Oke, siap. Nah, baik sebelum kita lanjut ke segmen tentang 3 hal tadi, 3 jurus itu tentang cegah stunting tadi. Ya. Kita ada baiknya mungkin kenalan dulu kali ya dengan produknya ya. Alhamdulillah di atas meja saya ada produk Oxywell ya. Ya, Oxywell dan enaknya ini dibilang away aja. well, Ya, dan away. ini salah satu produk yang pastinya bermanfaat untuk kesehatan, air minum yang memenuhi syarat dan punya khasiat luar biasa ya, betul. luar biasa. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi sumbangsih untuk penanganan stunting juga ya, karena Bisa, kaitan ya. dengan sanitasi dan air bersih ya. Betul. Minum. Nah, Tadi yang batuk mau minum dulu, silakan Oke. minum Bang Sam. Jadi memang di air OW ini keunggulannya dengan air biasa. Yang pertama dia zero waste. Dia kandungan mineralnya 0. Jadi dia tidak ada mineral yang tidak Negatif. baik buat tubuh ya. Jadi dia kandungannya 0. Terus selanjutnya dia ekstra oksigen. Oksigennya tinggi di sini. Ya, Oxywell namanya ya. Ya. Selanjutnya yang terakhir yang memang hak patennya juga dipunyai sama perusahaan Oxywell, dia air aktif Bang Sam. Jadi dia aktif dengan tambahan oksigen, jadi gampang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, Coba dulu ya, minum dulu ya. silakan. Bismillah. Aku juga jadi mau minum nih. Jadi gampang masuk ke dalam tubuh, cepat diserap dan bisa membantu regenerasi sel-sel tubuh, sehingga baik buat kesehatan dan bisa terapi untuk penyakit juga Bang Sam. Nah, mudah-mudahan harga terjangkau nggak nih? Oh, harga terjangkau. Nanti Terjangkau, bisa didapat di apotik, di minimarket di sekitar ada. Nah, sekalian sisipkan, beliau ini kan tadi salah satu ikatan pengusaha muslimah Muslimah Indonesia. Indonesia. Ini mungkin salah satu usaha beliau deh ya. Iya, kebetulan kita distributor tunggal Kalbar. Jadi mungkin Nah kalau kan, bener kan? mungkin kalau teman-teman yang di daerah di kabupaten mau biar bisa kita suplai ke sana, bisa nanti hubungi aja. Ya karena memang sangat baik juga untuk kesehatan, jadi memang sejalan nih Bang Sam. Ya, jalan dengan program untuk pengentasan stunting juga ya. Ya. Oke, baik sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya teman-teman hijau, kita kebetulan pada hari ini adalah selamat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dengan tema apa? Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Nah, Indonesia maju. kaitan dengan 3 tema tadi, tagline HUT kemerdekaan RI ke-80 tadi kaitan dengan stunting, ya 80 tahun dah ya, berarti Ya. generasi emas ya. Betul. Indonesia maju diprediksi. Ya, diprediksi akan maju, negara kita akan maju di tahun 2045, ya kan? Nah, maka sangat erat hubungannya dengan yang kita bahas hari ini. Kalau generasi kita pada saat 2045 itu adalah generasi yang stunting, Iya. jadi kapan mau maju-majunya kan? Betul. Kan Jadi, ya, ya. malah negara berkembang terus ya. Iya, jadi itulah yang harus kita entaskan Entaskan bersama-sama. bersama-sama. Oke ya. Kita tanganin bersama. Nah, baik Mbak Rika, balik lagi ke tema podcast kita hari Ya. ini adalah tadi cegah stunting dengan 3 jurus ya. 3 jurus. 3 jurus ya. Nah, jurus ampuh yaitu tadi pertama lakukan pola asuh yang baik, Ya, pola asuh yang baik. ya kan? Kedua jaga higien dan Higien dan sanitasi, sanitasi. baik itu di rumah maupun pribadi ya. Betul. Yang ketiga adalah lakukan gizi seimbang, gitu ya, gizi seimbang. Pemberian hal makanan ini. gizi seimbang. Nah, kita akan masuk nih bahas satu-satu nih. Nah, sekarang kita masuk ke segmen penjelasan ya, penjelasan. Pertama mungkin Mbak Rika, tadi berdasarkan data stunting tadi sudah kita paparkan tadi. Terus strategi atau jurus pertama nih, Ya. yaitu pola asuh. Nah, Ya. gimana nih? Bagaimana apa hubungan pola asuh dengan
pencegahan stunting. Ya, tentang pencegahan stunting ya. Nah, silakan Mbak. Betul. Nah, balik tadi saya di awal juga sudah ada sedikit kan menyampaikan karena ini siklus kehidupan nih Bang Sam. Nah, jadi memang pola asuh itu sangat penting, terutama yang menjadi orang tua harus paham dulu biar bagaimana generasi kita, keturunan kita tidak terkena stunting gitu ya. Jadi tadi dari masa remaja kan sudah saya sampaikan. Selanjutnya di saat menikah dan menjadi si ibu, pada saat si ibu hamil, nah itu gizi utama yang harus diperhatikan. Asupan gizi. Ya, karena dalam periode siklus kehidupan itu ada namanya 1000 HPK. Nah, 1000 hari nih, Pak Sam. Nah, 1000 hari pertama kehidupan, HPK itu hari pertama kehidupan ya. Jadi kapan itu 1000 HPK-nya? Dari usia janinnya 0 bulan di janinnya si ibu sampai dengan dia berusia 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun nih Bang Sam. Nah, jadi memang inilah periode yang sangat penting, masa emas. Jadi memang di situ yang harus diperhatikan. Makanya juga bapak-bapak nih atau jadi calon bapak juga harus support nih sang istri di saat istrinya hamil, ya perlu disupport asupan gizi yang cukup untuk mencukupi kebutuhan gizi ibu dan janinnya di situ. Nah, selanjutnya setelah bayinya lahir, nah pola asuhnya itu berawal di saat kelahiran pertama. Apa sih tanggung jawab ibunya, apa kewajiban ibunya ya untuk hak anaknya nih? Nah, yang pertama itu kan ASI ya, ya. Jadi memang si anak harus diberikan ASI eksklusif. Nah, untuk membuat pemberian ASI eksklusif sukses ya, kadang kan ada ibu-ibu yang tidak keluar ASINya, terus mungkin memang pada saat menyusuinya tidak nyaman. Nah, itu ada satu proses penting yang memang tidak boleh dilewatkan Pak Sam. Apa tuh? Ya, pada saat melahirkan si bayi harus IMD. IMD. IMD, inisiasi menyusu dini. Jadi si bayi harus dibangunkan di dada si ibu. Nah, jadi bayinya sendiri mencari. Jadi kurang lebih proses itu 30 sampai 1 jam. 1 jam. Jadi mungkin warga net yang nonton nih bisa lebih concern ke situ ya. Mungkin pada saat mau melahirkan atau di tempat fasilitas kesehatannya kurang mendukung, atau mungkin pada saat itu lupa, tapi si ibunya ingat, saya mau nih anak saya IMD kayak gitu kan. Nah, IMD ingatin lagi tuh IMD. IMD, inisiasi menyusu dini, dan itu juga langkah awal untuk kesuksesan kita memberi ASI. Itu Bang Sam. Jadi anak bayinya sudah mencari ASI, selanjutnya insya Allah kesuksesan ASI juga. ASI eksklusifnya. ASI eksklusifnya tetap bisa jalan. Kenapa eksklusif? Cukup 6 bulan saja ASI, cukup 6 bulan minum ASI saja. Minum ASI saja. Gitu. Kalau bisa sampai 2 tahun ya? Ya, kan ASI saja nih, tanpa air putih, tanpa makanan apapun, kecuali obat ya selama 6 bulan. Baru selanjutnya boleh dilanjutkan sampai dengan 2 tahun. Nah, pola asuhnya kita itu ya selain memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, mengasuhnya, dan juga nanti memperhatikan bagaimana cara pemberian makan yang baik. Nah, walaupun nanti di sesi terakhir kita akan bahas masalah gizi, pola asuh ini dalam cara proses pemberian makan itu juga pengaruh tuh Bang Sam. Nah, misalnya anaknya nggak mau makan, ada GTM, gerakan tutup mulut, bagaimana sih solusinya? Kayak gitu. Atau mungkin anaknya disuapin makan nggak mau, makan sendiri mau, tapi tidak apa-apa itu. Jadi yang proses-proses tahapan seperti itu yang perlu kita support juga. Jadi mungkin kalau ngebahas per sesi ini banyak ya pola asuhnya ya. Kita coba untuk diskusi tadi ASI, sebelum ASI IMD kan ya, setelah IMD. Melahirkan IMD ASI eksklusif 6 bulan, dilanjutkan sampai 2 tahun ASINya. Iya, betul. Nah, mungkin tambahan tentang imunisasi ya, perlu juga kan? Jadi imunisasi dasar lengkap. Lengkap juga. Dasar lengkap itu yang memang sangat penting juga. Jadi kita sedia payung sebelum hujan nih. Kalau kita nggak pakai payung kena hujan basah kan. Tapi kalau kita sudah imunisasi anak kita, di saat hujan kita ada payung nih.
Kalaupun anak kita sakit, paling kena cipratannya aja biasanya sedikit aja. ya begitu. Oke, tadi udah, Tadi imunisasi udah. ibu hamil juga nih, saya lupa nih Bang Sam ya. Jadi itu kan memang satu proses ya. Nah jadi selama ibu hamil juga, jangan lupa tetap pemeriksaan kandungannya. Sekarang 6 kali. minimal ya 6 kali. 6 kali. 6 selama kali ibu ya. hamil. Nah, trimester pertama Ya. 1 kali ya. Ya. 1 kali. Trimester kedua 2 kali. Nah, selanjutnya trimester 3 kali. 3 kali. Dan Ya kan? disarankan USG. USG ya disarankan. Nanti sama dokter. Nah, setelah tadi bayi balita biasanya makan tambahan ya, ada ya? Ya, pemberian makanan Ah, tambahannya. makan Jadi tambahan. sesuai proses dengan usia anaknya. Tadi ASI eksklusif 6 bulan saja. Selanjutnya sudah diberikan pengenalan untuk MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, jadi itu diberikan setelah 6 bulan, nanti bertahap dari bentuk yang bubur halus, sari, Sesuai umur. ya sesuai umur ya. Nah, terus juga nanti udah beranjak ke 9 bulan, anaknya udah ada tumbuh gigi, udah mulai bubur kasar. Nah, selanjutnya ke 1 tahun lebih udah boleh nasi tim atau yang seperti itu. Nah, juga tetap kita stimulasi perkembangan anak-anak. Jadi kalau dari ibu hamil itu sekarang kan wajib tuh punya buku pink. Buku KIA. Ya, buku KIA warna pink ya. Nah, jadi di situ sudah lengkap juga. Sekarang ibu-ibu malah disarankan lebih mandiri untuk mengisi sendiri tuh Bang Sam. Nah. Jadi dia mengisi sendiri, bisa dilihat nanti bagian pertumbuhan anaknya sesuai umurnya juga. Misalnya nih, anaknya usia 1 tahun. Nanti di situ apakah anaknya sudah bisa berdiri, sudah bisa makan sendiri, atau bisa mengucapkan kata dada, mama, lalala, seperti itu. Jadi nanti ibu-ibu bisa mengecek sendiri tuh Bang Sam. Itu Nah. bapak-bapak ya. Hah? Bapak-bapak juga ya? Iya, bapak-bapak juga bisa. Nah, buku KIA juga ya. Jadi kita ya saya bapak-bapak nih ya, bapak suami gitu ya. Jadi kalau bisa buku pinknya tadi Ya. itu dimanfaatkan dengan sebaiknya. Betul. Bukan hanya hasilnya ya, hasil dari kita periksa ya. Ya, Tapi isi dari informasi di buku itu sangat bermanfaat ya. itu sangat lengkap Nah, sekali. sangat lengkap. Sebab Dan- kebanyakan nih Bang Sam, apabila saya ketemu pasien atau apa, setelah mereka datang ke posyandu, terus atau di saat posyandu saya tanya, buku ini pernah dibaca nggak? Enggak Bu, katanya. Terus kalau ke rumah berarti udah selesai posyandu, pulang ke rumah langsung disimpan di lemari, tidak dilihat lagi, Tidak tidak dibaca. dibaca lagi, apakah pertumbuhan anaknya normal atau enggak, terus bagaimana tumbuh kembangnya, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi udah, berarti tadi imunisasi sudah, Ya, pola asuh. pola asuh sudah, kemudian ke pantau, ke tumbuh kembang ke Ya, Bisa? pantau tumbuh kembang itu kan termasuk dari Ke salah posyandu satu ya. pola asuh ya. Jadi kita bisa mandiri dengan memakai acuan di buku KIA tadi. Di buku pink itu udah sangat lengkap dan jelas sekali, udah dibuat pemerintah ya. Bagus, sangat bagus banget. Jadi selanjutnya tadi balita beranjak ke usia sekolah, remaja ya. Ya. Nah, apa yang ada catatan khusus untuk pola asuh khusus remaja untuk tangani stunting? Oh ya, tadi. Jadi kalau untuk program pemerintah ya, sekarang itu kan juga di sekolah-sekolah, jadi anak-anak remaja putri terutama ya, mereka itu disarankan untuk minum tablet tambah darah 1 butir 1 minggu 1 kali. Jadi selama setahun itu kurang lebih 52 sampai 60 tablet lah selama 1 tahun. Setahun. Ya, jadi memang kita apalagi fasilitas kesehatan puskesmas bekerja sama dengan sekolah. Jadi memang di sekolahnya nanti ada guru yang bertanggung jawab. Nah, mereka akan minum tablet tambah darah bersama setiap hari apa ditentukan Disepakati sama lah ya, sekolah. disepakati. betul. Jadi nanti mereka minum 1 tablet 1 minggu. Hmm. Nah, untuk di situ selanjutnya juga ada pendampingan juga untuk remaja putri dan remaja putranya, terutama putri di kesehatan reproduksinya. Nah, kenapa kita singgung masalah remaja ini? Ingat karena siklus kehidupan tadi ya, Ya, Mbak betul. Rika, dan remaja itu menjadi masih tanggung jawab orang tua ya, masih anak kan? Iya, kalau untuk di wilayah pedesaan ya, perkampungan, kalau misalnya saya bertanya langsung dengan para remaja, malahan mereka di sana itu kelihatan
untuk minim konsumsi makannya, asupan makannya ya, mereka terhitung kurang. Jadi sehari itu kalau ditanya paling 2 sampai 3 kali makan aja. Nah, tapi mungkin kalau kita ke sini mengarah ke perkotaan, mungkin makannya lebih banyak dan lebih variatif, cuma lebih banyak ke fast food. Iya, itu dia Makanan tidak bangsa. sehat ya. Oke. Jadi yang harusnya bahan makanan itu ada tinggi kandungan zat besinya, tapi di saat dikonsumsi dengan mungkin teh atau kopi, jadi tidak teh terutama ya, jadi tidak bisa diserap maksimal oleh tubuh. Oke, itu jurus pertama yaitu tentang pola asuh ya, pola asuh. Jadi tadi kita simpulkan tadi ASI ya. ASI itu menurut penelitian juga Mbak Rika bahwa anak yang tidak diberikan ASI eksklusif itu ternyata punya efek 2 kali lebih besar untuk stunting. Oh ya betul. Ya? Nah, jadi itu ya. Jadi usahakan ingatkan keluarga, ibu atau tetangga, keluarga lah ya, untuk tetap jalankan sukses ASI eksklusif. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau pertanyaan, bolehlah nanti hotline-nya nanti ke nanti, situ. silakan Ada solusinya yang tidak ada ASI-nya, bisa ada donor ASI kan. Nah, terus mungkin yang stimulannya, ada pijit-pijit untuk itu, jadi banyak solusinya. Tenang. Nanti kita bahas satu ya. Iya, betul. Nanti kalau ini nanti kita mohon izin untuk cantumkan nomor Kontak. Mbak Rika, kontak di kolom komentar nanti ya. Siap. Oke, selanjutnya itu jurus pertama. Sekarang kita masuk ke jurus kedua, yaitu higien dan sanitasi. Nah, bahas Mbak. Jadi memang tadi saya bilang bukan kerjaannya sendiri nih, ini harus gotong royong bersama-sama untuk menangani stunting ini ya. Jadi balik ke hygiene dan sanitasi. Pertama memang hygiene diri sendiri kita dulu ya, itu yang harus kita biasakan kita di rumah dengan anak-anak kita. Nah mungkin yang tersimpel lah ya, yang paling mudah kita lakukan itu mencuci tangan di saat-saat krusial, di saat-saat yang penting. Itu kapan aja, di saat mau makan ya, tangan dulu. Terus setelah anak bermain, nah itu juga cuci tangan. Nah setelah keluar dari kamar mandi, setelah BAB, BAK, itu yang cuci tangan pakai sabun. Jadi, sabun. Ya, di situ. Jadi itu yang ngolah makanan juga ya. Iya. Nah selanjutnya di saat kita pengolahan makanan dan mau memberikan makanan. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan juga untuk hygiene-nya. Selanjutnya lingkungan nih, lingkungan kita. Nah, ya tetap harus bersih ya. Upayakan anak-anak misalnya bermain di luar rumah pakai sendal. Mungkin yang di rumah ada binatang hewan peliharaan, mungkin bisa dikondisikan tidak gabung atau memang dia di kandang khusus seperti itu. Nah, jadi tetap dijaga untuk kebersihan di lingkungan rumahnya. Nah, kaitan dengan ini juga Mbak Rika, kaitan dengan channel ini kan Bank Sampah nih. Betul, ya kan? betul. Bank Sampah Maju Bahagia. Jadi mudah-mudahan kita, kalau kami sih ngajaknya kenali sampahmu, tanggung jawab sampah ini kan tanggung jawab kita nih. Betul. Hari ini kita mengesalkan sampah nih, wadah nih. Nah, sampah ini menjadi tanggung jawab kita sendiri ya. Betul. Nah, kemudian pilah sampah dari rumah. Oke. Ya, pilah dari sampah dari rumah. Kemudian nanti kan kaitan tadi manfaatnya kan kebersihan ya tadi, lingkungan. Kebersihan. Kalau lingkungan rumah bersih ya tadi anak tumbuh kembangnya mungkin lebih optimal gitu kan. Tidak gampang terserang Nah, penyakit. tidak diare, infeksi berulang gitu ya. Betul. Nah, itu ya kaitan dengan jurus kedua. Tadi apa? Jurus kedua adalah higien dan lingkungan, sanitasi. Nah, selanjutnya masuk ke jurus ke sanitasi dulu. Nah, sanitasi. Nah, kalau untuk sanitasinya ini lebih ke MCK ya, pengairan MCK, tuh. jamban.
Sebab biasanya kalau di daerah pinggiran atau misalnya desa atau di kampung, kadang mereka memang penggunaan airnya tuh yang terbatas, masih pakai air aliran sungai atau memang parit kecil. Nah, biasanya kami sarankan mereka untuk buat sumur lah ya. Nah, apalagi lebih bagus kalau misalnya memang ada penyaringan filter air, jadi air yang dipakai itu udah jernih, sumber airnya sesuai jaraknya 10 meter. Ya, dari tempat pembuangan dan juga sumurnya jaraknya sesuai, nggak berdekatan. Terus juga dengan mungkin kandang peliharaannya juga itu dijaga. Nah, ini juga pemerintah juga support sih, Bang Sam. Jadi banyak beberapa rumah masyarakat yang tidak ada WC-nya itu juga dibangunkan sama desa, sama pemerintah. Jadi memang Masih ya? Ya, masih terus sampai sekarang. Masih ya. Jadi ini juga menjadi perhatian juga nih, mumpung kita omongkan nih Mbak Rika. Ya. Jadi diharapkan juga masyarakat yang belum punya WC atau jamban gitu ya, itu sebenarnya ya buatlah gitu ya, karena jamban atau WC itu tidak mesti mahal. Betul. Sebenarnya bisa dengan mudah, atau memang patungan atau arisan juga bisa, Ya, kan? betul, Yang bisa. penting mulailah untuk menyiapkan atau menyediakan jamban sehat di rumah gitu ya. Ya. Gini Bang Sam, saya ingat waktu zaman orang tua saya dulu ya, apalagi memang bapak saya yang dari kampung ya. Jadi di saat untuk bangun rumah tuh, yang mereka bangun utama itu malah WC dulu, baru habis itu dapur, baru ke depannya. Jadi kalau saya lihat mereka bangun rumah, misalnya bangunan lain belum jadi, mereka masih tidur di dapur, tapi WC-nya sudah ada, sudah berdiri. Nah, sebenarnya orang zaman dulu itu juga udah melakukan. Semoga ya yang kesini lebih memperhatikan itu yang diutamakan ya Bang Sam ya. Artinya mungkin kan konsentrasi pemerintah juga terbatas gitu ya, betul, dana terbatas, tidak bisa tapi menambah. setidaknya yang tidak punya WC itu ya mulailah mengusahakan, Ya, diupayakan punya WC atau jamban ya. Ya, ya. Nah, itu jurus kedua. Nah, sekarang masuk ke jurus ketiga, yaitu nih profesi, sesuai profesi, nutrisionis. Yaitu jurus ketiga adalah gizi seimbang. Iya, gizi seimbang. Nah, hubungan dengan gizi dengan stunting. Nah, Iya, apa nih Mbak? sangat berhubungan sekali. Oke, makanya tadi saya bilang untuk kejadian stunting ini bukan suatu kejadian yang instan, Bang Sam. Misalnya bulan ini anaknya sakit, diare, ataupun misalnya ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, terus demam, batuk, pilek, tiba-tiba bulan depannya dia langsung stunting, nggak seperti itu. Jadi itu bisa kelihatan misalnya berat badan anaknya nih, si balita ini udah 2 bulan berturut-turut tidak naik, makin bulan berikutnya, jadi itu udah apa ya, sebagai sinyal-sinyal ini bakal kalau tidak diperbaiki dia akan menjadi stunting gitu. Jadi bisa dipantau di sini kalau berat badan anaknya nggak naik-naik atau tetap aja gitu kan. Nah, seperti misalnya anak umur setahun 2 bulan ya. Nah, itu sebenarnya standar kenaikan berat badannya minimal hanya 2 on aja, Bang Sam ya. Hanya cukup 2 on aja per bulan. Tapi biasanya misalnya beratnya 8 kilo gitu kan. Bulan lalu 8 kilo, bulan ini 8 kilo, bulan depan 8,1. Berarti cuma naiknya 1 on dan itu tidak naik berat badannya. Nah, bagaimana caranya untuk biar pertumbuhan anaknya, berat badannya naik nih? Nah, itu dia memang profesinya saya nih. Ya, nanti ya. Cuman apa ya? Kita kan biasa beranggapan yang awam gitu ya. Anak kalau udah naik 1 onnya udah bangga biasanya kan. Udah naik dari bawahnya ya. Padahal belum ya. Belum ya? Ya, kalau naik berat badannya iya naik. Tapi kalau naik perkembangannya itu tidak naik karena minimal 2 on. Nah, itu ya persepsinya. Ini ada ilmu ya, yang sebenarnya harus dipahami juga nih. Itu ada di buku pink. Nah, buku pink ya, Saya buku itu pink. ada di situ.
tuh. Nah, baca lagi ya buku Ya, Pingnya. tinggal dibaca. Nah, yang apa resep-resep jitu yang saya sampaikan ini juga ada di buku Ping itu juga tuh Bang Sam. Udah deh ya. Ya. Nah, jadi untuk apa pemberian makan anak itu memang harus porsi gizi seimbang. Nah, yang harus diperhatikan itu dari keseluruhannya memang pertama waktu makan. Waktu makan anak. Terkadang seorang ibu mengatakan anaknya tidak mau makan. Tapi bisa jadi anak itu diberi makan di waktu yang tidak tepat. Boleh kasih tips waktunya. Kan sehari biasanya kasih makan tuh jam Ya, makan. nah kalau misalnya saya tanya nih biasanya nih sama ibu-ibu biasanya ngasih makan anaknya berapa kali sih sehari? Oke, kita lihat umur yang di atas 1 tahun aja ya. Nah, di atas 1 tahun itu pemberian makan anak, nah makanan pokok, ibaratnya makanan lengkap ya, itu 3 sampai 4 kali. Sehari. Ya, sehari 3 sampai 4 kali. Selanjutnya selingan 1 sampai 2 kali. Berarti kan dalam 1 hari dia makan itu 3 sampai 6 kali sehari. Betul nggak? Kalau di itu jam-jamnya Nah, itu dia tadi. Makanya harus diperhatikan waktu makannya. umumnya aja lah, Ya, umumnya aja. Oke. Sarapan pagi itu di kisaran antara jam 6 sampai jam 7. Biasanya nih ada ibu, Bu, anak saya bangunnya jam 8. Jadi baru sarapannya jam 8 lewat setengah 9. Padahal jam 9, jam 10 itu udah masuk waktu snack. Nah, jadi kadang tidak tepatnya di situ dan berlarut-larut sehingga pola makan anak tidak teratur. Jadi ibu tidak tahu kapan saat anaknya lapar atau menunggu anaknya minta dulu baru dikasih makan. Padahal biasanya itu anak sudah dalam kondisi sangat lapar. Tapi kalau misalnya kita pemberian makan waktunya tepat, jadi apa anak tidak perutnya udah begal gitu, udah masuk angin, terus udah kita kasih makan sesuai waktunya, insya Allah dia akan teratur. Nah selanjutnya kan jam 9, jam 10 snack. Nah makan siangnya di jam 12, jam 1. Nanti jam 3, jam 4 tuh snack sore lagi. Nah kalau misalnya makan malamnya bisa di jam 5, jam 6. Terus selanjutnya biasanya kan orang tua makan malam bersama. Kadang anak-anak balita juga ikut ngumpul kan, main. Nah kita kasih lagi makannya, nggak apa-apa. Selanjutnya porsi untuk makan anak itu cukup. Porsi, tadi ya, waktu. Porsi, tadi kan waktu ya. Kedua porsinya. Jadi dia sedikit-sedikit tapi sering. Nah, makanya tadi ibu, mungkin ibu-ibu bertanya, kok Mbak Rika bilang 4 sampai 6 kali. Wah banyak banget, anak saya aja makannya 2 kali sampai 3 kali aja udah susah katanya. Tapi biasa ibu tuh memberi makannya terlalu banyak porsinya. Jadi cukup sedikit-sedikit tapi sering. Tadi di mana? Waktu makan. Terus kedua porsi makan. Nah yang ketiga apa nih yang dikasih makannya nih? Apa yang Dikasih dimakan makannya, ya? ya. Jadi makanya menunya harus menu seimbang, harus lengkap. Nah di situ ada karbohidratnya. Ada anak yang tidak mau makan nasi, bisa kita ganti, mie, bisa ganti kentang, ubi. Nah, jadi ibu-ibu harus cermat ya, Jagung harus ya? iya jagung, bisa pintar-pintar mensiasati. Nah, selanjutnya tak kalah penting ini yang memang sangat dibutuhkan juga, protein. Protein Ya, protein. Jadi protein itu ada 2, hewani dan nabati. Nah, kita sarankan kalau bisa double protein karena itu anak-anak apalagi masih masa pertumbuhan ya usia emas tadi, jadi disarankan tuh double combo. Double lo protein hewani dan Boleh hewani boleh, hewani nabati boleh. Misalnya nih ibu bikin bubur ya, bubur nasi, terus sudah ditambahkan ikan di dalamnya. Mau tambah kacang merah boleh, atau tahu dan tempe boleh di situ. Misalnya mau pas stoknya ada ayam ditambah telur nggak apa-apa, tapi kita upayakan proteinnya 2. Nah selanjutnya karbohidrat, protein, sayuran. Nah, sayur-sayur dan buah-buahan. Nah, itu juga harus ada di porsi makan anaknya. Jadi, karena anak balita juga sama kayak kita dewasa memerlukan serat.
Jadi tetap harus ditambahkan di makanannya. Dan yang terakhir tidak lupa juga anak juga butuh lemak. Lemak. Ya, biasanya ibu-ibu tuh dia agak takut. Oh, buburnya harus dikasih minyak goreng, atau biasanya saya takut, Bu, nanti anak saya terlalu ini atau batuk. Sebenarnya nggak apa-apa. Anak juga butuh lemak. Lemak tuh sumber dari. Ya, jadi bisa didapat dari minyak minyak kemasan. Lebih saya sarankan yang kemasan. Atau bisa dari santan atau margarin. Jadi boleh ditambahkan di buburnya. Masukkan yang banyak. Misalnya kita masak 1 genggam beras, nanti setelah di akhir mau ditumiskan sama bawang, 1 sendok aja minyaknya. Masukkan. Oke, itu ya tadi gizi ya. Gizi. Ya, jadi komplit ya waktu makan. Terus porsi makan. Porsi makan. Sama komposisinya nih. Komposisi. Ya, isi-isi bahan-bahannya. Jadi harus lengkap isi 1 piringku ini. Ada nasi, karbohidrat, ada lauknya, upayakan 2 tadi kan. Ada sayur-sayuran dan buah-buahan dan juga lemak ditambahkan. Terus gini, Mbak Rika, Ya. di jurus ketiga ini kan tadi singgung protein ya. Protein yang mudah didapat itu yang hewan ini kan telur tuh. Ya, betul. Telur kan? Ya. Kaitan dengan telur nih, mumpung ingat. Iya, iya, betul, betul. Jadi kita Ya. kan ada semacam gerakan inovasi tuh. Ya. Ya, telur. Gestur. Makan 1 telur 1 hari. Nah, itu gimana tuh? Ya, jadi ini juga termasuk inovasi dari kami Puskesmas dan juga beberapa teman di Kuburaya, Kabupaten Kuburaya. Jadi memang gerakan pemberian 1 buah telur kepada anak yang gizi kurang, atau memang yang tidak naik berat badannya. Terus jadi kita menyasar untuk yang belum terdeteksi stunting ya, yang akan menuju. Nah, jadi itu yang kita kejar, kita kasih telur 1 hari. Memang targetnya kami memberikan paling sedikit 90 hari. Nah, 90 hari ya? 90 hari, 3 bulan. Jadi itu kita kasih telur. Nah, sebab biasanya, apalagi kalau di pedesaan dengan kemampuan orang tua yang terbatas ya, juga untuk mendapatkan bahan makanan susah. Nah, jadi memang yang paling gampang itu telur. Telur ya. Tapi mungkin ada variasi-variasinya lah ya biar nggak bosan ya. Betul. Ya, betul. Dan itu saya pikir juga kalaupun keluarganya mau membeli sendiri sangat terjangkau kan. Ya, Jadi misal boleh nih, 2000-an lah ya. telur 1 sama tahu sebiji gitu kan. Nah, telur 2.000, tahu 1.000, 3.000 itu bisa untuk makan anaknya, misalnya balita di bawah 2 tahun itu bisa untuk 2-3 kali makan. Oke, udah ya. Jurus ketiga udah ya. Ya, dah sip. Sip. Nah, jadi tadi Puas nggak pemirsa nih? Nanti mudah-mudahan kita ya, sesi mudah-mudahan berikutnya. jelas. Ya. Baik, kita sebelum ke segmen penutup ya. Jadi kita simpulkan nih bahwa ternyata mengurusin stunting ini dari pola asuh, higien sanitasi, kemudian gizi seimbang, yang penting kolaborasi ya. Ya. Jadi bukan hanya kami nakes yang peduli dengan stunting, tapi semua pihak juga ikut membantu menangani stunting. Kenapa kita harus tangani ini secara bersama? Ya karena kita mempersiapkan tadi ya, mempersiapkan kalau lebih besarnya ya. Lebih besarnya adalah tadi dengan tema HUT kemerdekaan hari yang ke-80, yaitu kita bersatu kan, berkolaborasi kan, Ya, betul. berdaulat ya, berdaulat, kemudian rakyat sejahtera, jadi kemudian Indonesia maju kan ya gitu kan, mereka kan. Nah itu dari pesan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin closing statement dari Mbak Rika, pesan lah Ya. terhadap teman-teman yang nonton. Ya, untuk closingnya saya pesan kepada semua pemirsanya ya, tetap harus pantau pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Anda. Jadi upayakan setiap bulan itu diukur dan ditimbang.
bisa di posyandu atau di fasilitas kesehatan. Ya minimal kalau ada ibu kader posyandunya ya datengin aja kalau pas tidak hadir ke posyandu. Jadi buku pinknya itu sudah sangat lengkap, ibu bisa baca sendiri, bisa pantau sendiri, bisa lihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak saya. Jadi kurang lebih garis besar yang saya sampaikan ini ada di situ contekannya. Ya, contekannya. Kitabnya ada di situ. Kitabnya ada di situ. Jadi nggak susah-susah, itu ada di tangan ibu masing-masing itu ya. Oke. Terima kasih Mbak Rika telah sudi ya mau untuk berbagi ilmu. Sama-sama. Kan. Berbagi ilmu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan punya amal ibadah ya. Jadi amal ibadah kita. Terima kasih atas kehadiran Rika Indria Wahyuni Sarjana Gizi, nutrisionis ya, dan beliau mudah-mudahan dengan prestasi beliau tentang tenaga kesehatan nakes tingkat nasional masih punya ya, masih berkelanjutan ya, tidak masih berlanjut ya. Pekerjaan nutrisionis tidak habis-habisnya. Teruslah mengedukasi kami ke masyarakat, berbuat lebih banyak. Dan terima kasih lagi atas kehadirannya. Terima kasih. Mudah-mudahan di episode selanjutnya, mudah-mudahan banyak nih kolom pertanyaan-pertanyaan, mungkin nanti sharing ya. Izin tadi ya. Nah, demikian sahabat hijau tadi bahas tentang cegah stunting dengan 3 jurus penting ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan di lain waktu kita ketemu lagi dengan episode-episode selanjutnya yang lebih menarik. Saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.